Baiklah saudara-saudara, jadi di sini kita akan menyampaikan langkah awal berusaha ternak ayam ya. Jadi memang ini harus perlu dipikirkan bagaimana caranya supaya sukses dan nantinya tidak terjadi masalah yang membuat akibatnya rugi. Itu saudara-saudara ya. Jadi langkah-langkah awal untuk ternak ayam sini memang sudah kita buat kesimpulannya ya, sesuai dengan yang kita alami. Yang pertama itu, langkah pertama memahami peluang kebutuhan pasar atau konsumen. Itu saudara-saudara ya. Jadi hasil panen ayam kita nantinya siapa yang akan mengambilnya, akan menampungnya. Itu yang perlu dipikirkan ya saudara-saudara. Ya pertama kan itu orang-orang pasar, pedagang-pedagang bakul di pasar. Yang kedua itu pengepul ayam, spesial ayam kampung. Itu saudara-saudara ya. Jadi perlu adanya penyerupaian di lapangan. Kira-kira siapa yang akan menampung produksi ayam kita. Itu saudara-saudara. Jadi perlu adanya survei. Kemudian pertama bakul-bakul pengepul ayam ya. Itu memang harus kita cari, kita kenalan. Minimal ada 2, 3, 4 orang ya. Harus kita kenal. Jadi dijalinlah perkenalan dengan pengepul ayam. Itu saudara-saudara ya. Kemudian kalau kita mensuplai ke rumah makan, itu memang sulit kita nantinya. Karena orang rumah makan nanti dia minta tiap hari harus disuplai. Jadi harus dipikirkan juga. Jadi yang mudahnya, karena kita panennya kan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, kita cari pengepul ayam yang bisa menampung produksi ayam kita. Itu saudara-saudara ya. Kemudian yang kedua, memilih jenis ayam yang paling banyak dibutuhkan atau dikonsumsi. Itu yang kedua. Jadi kira-kira ayam apa jenisnya ya, di luar daripada ayam broiler tadi ya. Ini kan kita bicara tentang ayam kampung. Jadi kita harus menyesuaikan ayam permintaan daripada pengepul di lapangan. Itu saudara-saudara, karena jenis ayam ini banyak ya namanya. Yang kalau yang panen cepat itu pertama ayam ulu ya, seperti ayam ini ayam ulu ya. Bisa dimulai panen umur 52 hari ya. Kita sudah mulai bisa panen di 30%. Kemudian ayam Q1. Kalau ayam Q1 sama juga, cepat juga bisa mulai dipanen. Itu biasanya di daerah Medan banyak itu penjualan DOC-nya. Kemudian ayam Mardi. Ayam Mardi pun cepat dipanen itu saudara-saudara ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan pengepul tadi. Itu saudara-saudara ya. Kalau ayam yang lain seperti ayam PPG, Sui, KUB, Senkup dan lain-lain, itu memang agak lambat panennya ya. Itu saudara-saudara. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pikirkan tadi ialah mempersiapkan modal pendanaan awal. Ya, ini pendanaan awal tadi maksudnya mulai pembuatan kandang. Kemudian jenis ayam yang akan dipelihara. Itu saudara-saudara ya. Jadi kalau pembuatan kandang modalnya itu memang harus kita sesuaikan dengan lebar kandang tersebut ya. Contohnya untuk kandang ayam kita seperti ini kan sederhana ya. Pakai dindingnya 11 seng. Saudara-saudara ya. Pakai seng, atasnya waring pembatasnya. Kemudian usahakan itu kayunya kayu bulat saja beli supaya jangan terlalu mahal ya. Kalau roti dibeli memang akan mahal nanti harganya.
Jadi harus dihitung semua RAB-nya, rencana anggaran biaya harus dihitung. Mulai dari pembuatan kandang, instalasi listrik, tempat minum, tempat pakan, itu saudara-saudara ya, dihitung. Kemudian DOC ayam, anakan bibit ayam tadi dihitung berapa akan dibeli, kemudian juga pakannya. Karena nanti di sini yang paling besar itu modal pakannya ya, saudara-saudara. Karena itu 2 kali lipat daripada harga DOC, 3 kali lipat ya, itu saudara-saudara. Kemudian yang 4 yaitu membuat tempat kandang pemeliharaan. Jadi pembuatan tempat peliharaan ini kita harus jauh dikit dari rumah ya. Apakah di belakang rumah ataupun di samping rumah. Tapi jangan di dalam perumahan ya. Nanti terganggu dengan masyarakat lain. Akan kena komplain. Jadi agak jauh diusahakan dari pada tempat perumahannya, saudara-saudara. Tempat kandang ini ya harusnya aman gitu. Arti aman dari banjir, aman dari pencurian. Itu saudara-saudara ya, tempat pembuatan kandang tadi. Kemudian yang kelima, memilih pakan yang berkualitas. Jadi pakan yang kita beli, kalau kita memakai di sini itu pakan-pakan yang bentuk pabrikan ya, mulai dari fine crumble, dan pellet. Ada 3 fase penukaran ya. Maksudnya mulai dari yang halus, sedang, dan pellet yang kasar. Itu saudara-saudara. Jadi kalau dalam pemeliharaan ini minimal itu proteinnya kadarnya 20% ya. Supaya dapat mencapai target bobot sesuai dengan umur. Kemudian kalau menggunakan shell mix atau pakan campuran, yang diutamakan di situ adalah protein hewaninya, konsentrat, baru dicampur dengan baik itu dedak maupun jagung, atau campur dengan daun-daunan lain, ataupun dicampur dengan seperti ampas kelapa, ampas tahu. Itu nanti terserah, bisa disetting sendiri. Itu saudara-saudara ya. Yang keenam itu memilih bibit unggul. Jadi untuk memelihara ini ngapa harus bibit unggul? Karena tadi itu tergantung nanti bagaimana saudara di tempat saudara tadi, ayam apa yang bisa diterima oleh pasar ataupun pengepul ya. Jadi disesuaikan dengan bibit unggulnya. Karena bibit unggul tadinya kan sudah saya ceritakan, ada yang cepat panen, ada yang lambat. Kalau yang cepat panen tadi seperti ayam ulu, ayam Q1, atau ayam mardi, atau ada juga ayam joper. Kalau yang lainnya nanti seperti yang lama panen ya, ayam KUB, PPG, ayam Sui, Senkup, dan lain-lain. Yang ketujuh, dalam awal usaha yang harus kita pikirkan yaitu melakukan vaksin ataupun jamu-jamuan dan sterilisasi kandang. Ini yang perlu diperhatikan. Vaksin, kalau Anda mau menggunakan vaksin silakan menggunakan vaksin. Kalau jamu-jamuan seperti kita kan jamu-jamuan saja. Jadi rutinitas pemberiannya ya. Jadi diberi jadwalnya, per 3 hari sekali diberi jamu. Begitu saudara-saudara ya. Kemudian masalah sterilisasi kandang, kita juga harus membuat jadwal penyemprotan kandang. Itu saudara-saudara ya. Jadi kalau kita di sini untuk sterilisasi kandang memang kita pergunakan itu seperti Medisep. Itu saudara ya. Superpel, Rodalon. Itu yang 3 kita putar-putar ya. Karena untuk mengantisipasi penyakit ayam.
Jadi kalau mau menggunakan super pel, ya ini saya beritahu bukan hanya lantai aja, karena sudah kita berikan sebelumnya beberapa minggu yang lalu. Kita langsung semprotkan ke ayam aja nggak apa-apa ya, nggak ada efeknya. Contohnya ini ayam kita sekarang yang sudah kita semprot, baru kita semprot itu saudara-saudara ya, nggak ada masalah, semua sehat-sehat saja. Kemudian yang ke-8, melakukan penanganan pasca panen. Ini yang terakhir ya saudara-saudara. Maksudnya penanganan pasca panen sebelum hari yang ditentukan, usahakan ayam ditimbang dulu, ambil sampelnya ya. Jadi cara pengambilan sampel timbangan sudah ada di video-video kita sebelumnya ya, bisa dilihat. Itu dulu kita ambil sampelnya, karena ayam yang di pasaran atau yang diambil sama konsumen itu rata-rata bobotnya 9 sampai dengan 1 kilo, bisa lebih ya, 1,2 paling tinggi. Itu biasanya pengepul yang ambil sesuai dengan harga ya, itu saudara-saudara. Jadi kemudian sudah ditimbang, tahu bobotnya sudah berapa, baru kita kasih tahu pengepul-pengepul yang sudah kita kenal tadi. Itu saudara-saudara ya, yang sudah kita jalin pertemanan dengan pengepul tadi. Jadi panen seminggu lagi, katakan sama pengepul supaya bagaimana tanggapannya ya. Kalau oke, buatkan janjian dengan pengepul tersebut. Gitu saudara-saudara ya. Jadi demikianlah informasi dari saya saudara-saudara ya. Sekian dan terima kasih.